yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah Shalom. Saya percaya juga sukacita terjadi di setiap rumah tangga kita masing-masing. Dan saya percaya kehadiran Tuhan dinyatakan baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan turut bekerja baik di tempat ini maupun di rumah tangga kita masing-masing. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kamu katakan, Bapakku datang. Terima kasih Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Membawa sembah kami kepadamu Yesus. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan penyembahan kami. Sebab kami tahu Engkau yang layak. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
sama-sama katakan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kebesaran-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kalau engkau merasa bahwa Tuhan selalu menyertai engkau di sepanjang tahun 2020 ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel Allah beserta kami, Immanuel Allah yang berjalan dengan kami, Immanuel Allah yang ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Oh, Immanuel Allah yang berada di tengah-tengah pelayanan kami, Immanuel Allah yang ada di tengah-tengah pekerjaan kami. Itu yang kami rasakan sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah jauh dari hidup kami. Kalau Bapak Ibu Saudara merasakan itu, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mungkin kalau bukan Dia Allah Immanuel, kita akan menjadi lemah dan kita tidak akan menjadi kuat. Kalau Dia bukan Allah Immanuel, mungkin dalam keluarga kita akan mengalami masalah demi masalah. Kalau Dia bukan Allah Immanuel, mungkin kita akan kehilangan pekerjaan kita. Tetapi karena kita punya Allah Immanuel, maka segala sesuatu yang tidak kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kalau engkau merasa bahwa Tuhan Allah Immanuel dalam segala hal atas hidupmu, mari katakan Immanuel. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel, yes, Tuhan, Engkau beserta. Ini pengakuan kami Tuhan, terima kasih. Immanuel, Engkau Allah beserta. Lebih yakin lagi katakan Immanuel.
Sebab Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami hanya mengandalkan pertolongan-Mu semata-mata dalam hidup kami, Tuhan. Oh, kami hanya mengandalkan Yesus Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Engkau yang menjamin hidup kami. Hanya Yesus yang memberikan jaminan atas hidup kami. Sebab apa yang kami miliki tidak bisa menjamin kami, Tuhan. Tetapi kami bersyukur ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang kuat, ada Allah yang gagah perkasa, oh, yang memberikan jaminan bagi kami, Tuhan. Dunia membuat kami semakin hari semakin takut, dunia membuat kami semakin hari semakin khawatir. Tapi Engkau berkata kepada kami, jangan takut, sebab Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Allah yang kuat, yang gagah perkasa dalam hidup kami. Karena Engkau kami ada saat ini Tuhan. Karena Engkau kami boleh ada saat ini di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Karena Engkau sampai detik ini kami boleh merasakan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terus Engkau lakukan bagian-Mu di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Terus Engkau lakukan apa yang perlu, apa yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya itu adalah yang terbaik bagi kami menurut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji Engkau, kami siap bersorak, menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Haleluya, saya percaya setiap kita siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Saya mau dengar tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Yes, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Bawakan tanganku di saat aku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan lagi, Yesus kau kekuatan hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang dalam, lembah yang dalam. Kami tidak Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Sebab namamu berkuasa, berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yuk sekali lagi katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang luar biasa pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kita katakan pujian ini. Saat ku hancur hati, ku datang padamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang mampu memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Saat ku hancur hati,
ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan, saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita sama-samakan kembali pujian ini. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan, saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntun saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari sekali lagi kita katakan dengan iman kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu ya Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan, saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Amin. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku. Mari sama-sama katakan, Tuhan. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan.
katakan sekali lagi. Saya mengundang Ibu Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Kasih Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Yes. Ada begitu banyak janji-Mu dalam hidup kami. Amen. Sejak Kau selamatkan kami, sejak kami hidup baru diubahkan. Oh, akan sama nanti seperti Engkau. Kami hidup setiap hari oleh janji-janji Amen. yang Kau genapi dalam hidup kami. Kadang-kadang kami tidak mengerti, tetapi Engkau ada sebagai gembala yang baik. Engkau Immanuel selalu beserta dengan kami. Yes. Ampuni kami yang seringkali bertanya mungkin berlebihan. Seringkali mencari-cari Engkau padahal Engkau ada di dekat dengan kami. Yes. Ampuni kami kalau kami juga seringkali mungkin keluar dari rencana. Tapi hari ini kami diteguhkan oleh pujian ini Tuhan. Kau mau supaya kami percaya akan janji-Mu. Yes. Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Kau Allah yang setia, Allah yang Amen. menggenapi firman-Mu. Makasih Tuhan, hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu. Persiapan hamba terbatas. Di tengah keterbatasan ini, tapi Engkau berfirman begitu kuat Tuhan. Yes. Bahwa Engkaulah yang membawa kehidupan kami sampai di penghujung tahun 2020. Kau berikan kami visi yang besar, gereja ini diberikan visi yang besar. Dan Amen. kami berjalan mengikuti tuntunan. Hari ini menjadi kesimpulan tahun 2020. Yes. Oh, sesungguhnya Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, Amen. yang selalu membawa kami kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Bahkan Kau menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati dengan firman Allah, katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya juga menyampaikan shalom sehati buat jemaat yang mengikuti live streaming ibadah di rumah. Terima kasih Pak Henry dan juga tim pujian musik kalau menyanyikan pujian yang pas sekali yang saya akan sampaikan ya. Wow, luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan firman, ya silakan ditayangkan saja. Wow, kita baca temanya 2-3. Tuhan, gembalaku yang baik. Aku, domba yang baik. Ya, yang di bawah ini tambahan saya. Karena kalau kita hanya berkata Tuhan gembalaku yang baik, kita tidak menjadi domba yang baik. Wah, capek deh. Saya terakhir ini ya, seperti doa saya tadi, merenungkan tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan ya. Baik di tengah gereja ini, di tengah hidup saya pribadi, di tengah keluarga, di tengah BPD Banten, bahkan di tengah perusahaan yang saya pimpin. Maaf ini mungkin kena banyak uap-uap tadi waktu menyanyi ya. Gak jelas lihat saudara ini ya.
Nggak boleh nih kalau nggak jelas, saudara. Harus jelas. Nah, ini jelas. Pastorus mantap kelihatannya. Saya menyimpulkan dalam hidup saya, mungkin bahasa kegedean ini ya, bahwa memang kita perlu tuntunan Tuhan. Bilang perlu tuntunan Tuhan. Saya merenung ya, hampir 2 bulan. Ini sekarang udah mendekati 3 bulan. Sejak tanggal 3 Oktober. Rasanya saya ini, apa aja saya kerjakan sudah maksimal. Ini perasaan saya ya. Karena orang lihat, apa gembala cuma ngomong saja. Ini perasaan saya. Tapi di akhir tahun ini, yang saya mengharapkan September cut sampai Desember cut, ya tetap terjadi sih ya. Cuman prosesnya, wow. Jadi nyanyian tadi, rasanya saya, hancur hati kalau mendengar nyanyian tadi ya. Tadi saya juga dengar di jalan, saya dengerin. Kita harus percaya janji Tuhan. Setahu kiri kanan, kita harus percaya janji Tuhan. Harus percaya, tapi dombanya itu tinggal. Makanya kalau Daud berani melawan Goliat, karena dia pernah melawan singa, melawan beruang yang ingin memakan, memangsa domba yang dia gembalakan. Keren banget, saudara. Daud itu manusia. Tuhan kita, wow. Sampai sekarang saya belum maksimal menerungkan Mazmur 23. Gak apa-apa, ini proses. Saya bisa mengalami, menyelami apa artinya ya menggembala, saudara ya. Karena saya 12 tahun menggembala. Kadang-kadang terbawa di dalam pekerjaan. Dan memang pada waktu tema ini ya, tuai lala yang sudah menguning, dan yang kedua ini hilang nih. Ya, anggur ini ya. Berbuat untuk hidup maksimal. Itu langsung saya, pindah spray, bukan ya? Oh, dipindah ya? Wah, ini nggak boleh ini. Siapa yang pindah ini? Ini, wah, ketahuan mas saya ini. Nggak boleh nih, urutannya nggak boleh dipindah ini. Tolong nanti ya, Pak Wi ya, balikin lagi ya. Kacau ini ya. Saya bilang anggurnya hilang, saudara ya. Saudara, waktu saya munculkan anggur yang luar biasa itu di foto itu, saya ingat ya, sekarang sudah meninggal, almarhum Pak Peter Condro. Dia bilang, ini foto dari mana ini? Oh, ini di gereja saya juga begini. Ini foto palsu ini, nggak mungkin foto seperti ini. Dia nggak percaya anggur seperti itu. Saya percaya, saudara. Saya bilang, ini asli nih foto nih. Nggak mungkin ini lukisan, kata dia begitu. Ya saya nggak mau berdebat sama Pak Peter Condro, saudara. Mana berani saya, saudara ya. Ya, sekarang dia sudah di sorga, saudara ya. Oke. Jadi saya bisa terbawa sampai ke pekerjaan. Sehingga akhirnya, ya karyawan juga saya gembalakan. Jadi ada 4 hal, saya cepat saja ya. Apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Ya kalau sudah baca di Kisah Rasul, kalau nggak salah pasal 13, apa pasal 23, pasal 21 lah. Tentang bagaimana Daud ini orang yang berkenan. Setelah Saul ini berubah setia, makanya jangan sampai kita berubah setia. Pasti digantikan. Akhirnya Tuhan memilih Daud, orang yang berkenan di hatinya. Kenapa? Karena Daud ini selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah ini yang sekarang dipakai oleh gereja Bethel Indonesia Rayon 3 dan juga sampai Gatot Subroto ya. Tentang bagaimana kehidupan anak Tuhan itu harus kembali seperti pondok Daud yang dipulihkan. Yaitu doa, pujian, penyembahan. Siang dan malam, terus menerus. Dan Daud ini, kita berbicara, kenapa dia berkenan? Karena dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Makanya saya katakan kita belajar dari Daud. Apa nih yang kita pelajari dari dia dengan Mazmur ini? Yang pertama, Daud selalu memperkatakan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita selalu memperkatakan kebaikan Tuhan, waktu kita terima yang menurut kita tidak baik, wow, tidak ada arti. Yang tidak baik yang sementara kita alami itu sedikit sekali. Dengan apa yang kita terima kebaikan. Saya sudah 48 tahun. Lahir baru. Bukan mengenal Tuhan, saudara. Lahir baru. Saya pastikan pada tahun 48 berarti tahun 72. Saya pastikan saya hidup baru. Wow, cinta mula-mula. Rasanya nggak ada hari saya nggak baca firman, nggak
berdoa, melayani. Itu dari waktu juga. Makanya kalau melihat sekarang ini secara rutinitas tuh mundur sebetulnya. Tetapi secara nilai, saya tidak mundur. Maka saya tidak mau mundur. Iman saya lebih rendah dari waktu 48 tahun. Tidak mungkin. Walaupun sekarang kelihatan rendah, saya tetap belajar naik kembali. Nah, Daud ini menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan. Makanya dikatakan, tidak akan kekurangan aku. Nah, ini yang tante protes ini. Kenapa enggak rohani dulu, jiwa baru tubuh? Kok Papa nulisnya Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan baik tubuh, jiwa, dan roh. Tante protes ini. Karena saya ikutin nyanyian Mazmur 23. Tapi tante betul. Karena kalau kita dapat yang rohani, jiwa dan tubuh kita pasti lebih banyak kemungkinan akan diberkati kelimpahan. Katakan amin. Daripada kita kejar tubuh dulu, materi. Belum tentu jiwa kita dipuaskan. Jiwa kita tenang. Apalagi roh kita miskin, susah. Makanya kalau kita dengar firman berbicara, engkau hidup bukan hanya oleh roti saja. Itu jasmani. Tapi kalau firman yang keluar dari mulutnya Allah, firman Kristus, itu rohani. Jiwa kita akan pulih. Keinginan, perasaan, dan juga kehendak keinginan, pikiran akan tenang. Wow, luar biasa. Ada beberapa ayat. Ini ayatnya kan ya. Daud berkata, aku tidak kekurangan. Bayangkan kalau domba dibawa, dibaringkan di padang rumput. Bukan halaman, padang rumput. Wow, lebih dari cukup. Kelimpahan. Ini sebetulnya yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Karena dia gembala yang baik. Katakan amin. Amin. Makanya jadi domba yang baik. Pasti akan dibawa. Karena Tuhan mengarahkan kita ke padang rumput. Bukan ke kebun rumput atau halaman rumput. Atau tanaman sedikit ada rumputnya. Padang rumput. Hijau. Segar. Rumput yang hidup. Bukan rumput yang kayak karpet. Nah, sekarang banyak kan orang kayak rumput sepak bola juga kadang-kadang rumputnya itu karpet. Dan dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia tidak membimbing kita kepada air yang seperti deras, seperti banjir bandang. Enggak, saudara. Ke air yang tenang. Kenapa? Domba itu kecenderungannya takut kalau melihat yang bergejolak begitu. Tuhan tahu. Dibawalah kita ke air yang tenang. Nah, Tuhan juga menyegarkan jiwaku. Bicara. Makanya kalau kita menjadi domba yang baik, pasti nanti juga kita akan mengalami. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan hati kita. Menyegarkan jiwa kita. Wow, luar biasa. Dan ini, kebutuhan rohani kita juga dilengkapi. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Firman. Oleh karena dia, oleh karena namanya. Luar biasa ya. Filipi 4 ayat 19. Arta bacakan. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dengar saudara, Tuhan tidak melengkapi semua keinginan kita. Saya maunya ingin macam-macam saudara. Serius saudara. Saya dalam tekanan ini saya ingin macam-macam. Oh, tetapi kalau itu bukan kebutuhan kita, pas belum dikasih. Wow. Saya sampaikan segala sesuatu ya. Setiap hari saya sampaikan juga. Kadang-kadang Tuhan itu menyatakan mujizat perlu waktunya. Lama sekali. Karena tante pada waktu kesakitan, inilah satu saya berdoa. Sampai 3 kali saya berdoa. Dia bilang, Mama ucapkan, ini saat engkau mengalami mujizat. Sakitmu sembuh, saya bilang. Perut yang sakit ini sembuh. Tante berdoa semangat. Begitu, amin. Saya lihat, kelakar gaji kayu, saudara. Waduh, langsung tidur. Saya padahal udah bangun 3 kali, saudara. Tidur itu, saudara ya. Karena nggak sembuh-sembuh. Sakitnya ada gitu. Tapi tetap tidur, saudara. Jadi Tuhan itu memenuhi segala keperluan kita. Menurut apa? Silakan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih. Menurut kekayaan kemuliaan. Saudara, saya membayangkan kalau baca firman Allah ini.
Untuk keselamatan kita dia rela mati di salib. Ini sudah yang terbaik, saudara. Dia berikan. Masa untuk kebutuhan yang sementara dia enggak berikan. Apalagi kalau kita tidak diberikan, mungkin kita bisa enggak ibadah, enggak bisa memberi, mungkin kita bersungut-sungut. Sebetulnya Tuhan, tapi kita kan belum tentu melakukan apa yang seperti Tuhan kepengen memberikan perlindungan bagi kita. Dia memberikan kepada kita sesuai dengan kemuliaan, kekayaan, rohani, jasmani, materi, dan lain sebagainya. Oke. Mazmur 118 ayat 1, silakan Bu Arta bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Jadi kalau saudara baca Mazmur itu banyak sekali yang mengatakan, mari kita bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Tuhan baik. Nah, terus? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ya, terima kasih. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berkali-kali kita nyanyikan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Wow. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa nyanyikan nyanyian ini. Walaupun kita tahu nyanyian ini bagus. Kenapa? Kita lagi tertekan. Gak keluar. Biarlah firman Allah ini menjadi kesimpulan bagi kita sepanjang tahun ini. Walaupun situasi pandemi banyak yang nggak nyaman. Saya pun awal-awal yang nggak nyaman, saudara. Tetapi perkataan presiden kita harus berdamai itu tanda petik harus hidup bersama-sama. Bukannya kita mengalah. Kita harus tetap hidup, tetap menjaga kenyamanan dengan protokol kesehatan. Sehingga situasi pandemi tidak akan membuat kita terpuruk dan lain sebagainya. Makanya Bapak Presiden kita ini diberkati Tuhan, saya yakin. Indonesia akan segera bangkit. Siap-siap. Makanya tema kita sepanjang tahun depan ini mengarahnya supaya kita setia. Apa itu setia? Yang kita pernah kerjakan. Itu aja, jangan terlalu kepengen yang hebat-hebat, yang besar-besar dulu. Yang kecil itu jangan kita lupakan. Baru kita meningkat dengan pencapaian. Saya melihat orang banyak pikirannya besar. Kadang-kadang orang juga mungkin mengkoreksi saya seperti itu. Enggak, saya tetap setia dengan perkara kecil. Karena itu kuncinya. Orang banyak bilang, hebat ya perusahaan yang Bapak pimpin. Di mana-mana, sepi. Tapi Bapak ini tetap on fire, tetap menyala. Perusahaannya bekerja. Enggak. Saya hanya setia dengan perkara kecil. Yang Tuhan kasih sekarang kepada kami ini, perkara kecil. Saya pun dalam pelayanan gak merasa cita raya sudah besar. Ini kecil. Kalau kita setia dengan perkara kecil ini, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Katakan amin. Amin. Setia. Kalau kita setia, pasti kita kuat. Wow, kita perlu kekuatan ekstra. Bayangkan, di tengah-tengah kehidupan kita nggak bisa lihat kasat mata. Ada maut yang ingin mengintai. Sekarang bukan hanya COVID itu, ekses dari akibat dari COVID itu banyak sekali. Yang mengganggu jiwa, mengganggu ekonomi dan lain sebagainya. Oh, oke. Ya, yang kedua, apa yang Daud katakan lewat pujian ini? Dia berkata, Tuhan menuntut aku di jalan yang benar. Banyak orang mengatakan kata Amsal, oh jalannya lurus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sebetulnya kasih tahu, jangan stop, itu maut. Kita nggak tahu. Kenapa? Dia hanya dituntut oleh visi. Kenapa? Dia katanya dengar suara Tuhan. Kenapa? Oh katanya dipimpin. Oh saudara, orang yang dipimpin bisa menyimpang ke kiri dan kanan. Yang setuju katakan amin. Saya mengerti. Karena saya pimpin anak buah saya, nyenangin saya. Ya, siap bos, saya akan laksanakan. Pelaksananya menyimpang ke kiri. Berjemaah. Dan sampai sharing sama Pak Hendri ya. Saya bersyukur. Pak Hendri tegas ngomong sama saya. Wah om, yang begitu mah. Kalau di tempat saya sikat om. Jangan berlama-lama. Ya, nggak kebenaran kita punya Pak Hendri ini kan. Jadi BTL, buat tak tembak langsung saudara ya. Wah begitu ya, iya. Sikat om, jangan kasih ampun. Buat saya itu, ya mungkin Pak Hendri tahu, ya, dia ngomong sama saya ini orangnya nggak bisa begitu.
Tapi saya sempat dengar, wah ini sesuatu. Akhirnya saya ancam-ancam nggak jalan, akhirnya saya dapat kesempatan, memang saya tindak. Dan setelah itu ditindak, sekarang ini, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Saya melihat perusahaan saya ini diberkati. Kok kenapa saya ngalamin tata seperti ini? Gitu loh saudara, rasanya. Kok nggak match gitu. Tuhan mau supaya saya tetap rendah hati. Tuhan saya mau melihat perkara yang lebih besar lagi. Sampai sekarang saya tetap bergumul. Tuhan begitu baik. Dan kami stok orang itu besar sekali. Bayangkan kalau kita berhentikan orang itu, bayarnya itu PHK itu 2 kali dari pesanggun. Tapi kami lakukan. Dan sekarang kami lihat, wah, saya bisa mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Tuhan menuntun jalan yang benar, kepada jalan yang benar. Ya, ini firman-Nya ya. Oke. Ya, waktunya lari terus. Mazmur 78 ayat 14, silakan Bu Arta. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Wow, terima kasih. Bangsa Israel juga dituntun Tuhan. Tapi ayat sebelumnya bagus ini, loncat ya. Yesaya 40 ayat 11, silakan Bu Arta. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Bayangkan saudara, kalau kita masih dalam kanak-kanak rohani, Tuhan pangku. Tapi jangan kepengen dipangku terus saudara ya. Karena suatu saat kita dewasa. Terus? Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Mungkin kita udah seperti induk domba. Itu pun tetap dituntun dengan hati-hati. Wow, luar biasa. Yang ketiga, Daud berkata, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Dengar saudara, pengurapan itu penting. Bilang pengurapan itu penting. Pengurapan itu penting. Saya bersyukur di tengah keadaan apapun sibuk segala macam, panitia Natal tetap minta ada acara pengurapan. Wow. Saya bertanya beberapa orang, kenapa sukses Natal kita? Semua jawab, nggak memuaskan hati saya. Jawaban saya lebih memuaskan hati saya, dan itu memang betul. Kita menghormati hadirat Allah. Kita menghormati kekudusan. Karena apa? Karena kita sudah diurapi. Urapan bisa hilang. Betul, saudara? Mana mungkin Daud lagi dengan Batseba diurapi Tuhan? Dia sudah diurapi Tuhan. Tolong Tuhan di dalam peperangan demi peperangan. Makanya nyanyian ini setelah dia mengalami macam-macam, sudah agak tua dia nyanyikan ini. Bukan di depan itu, saudara. Dia mengalami lembah kelam. Gak ada orang seperti Daud di mana dikejar-kejar sama putra sulung yang mau dibunuh. Gak ada di gereja ini yang mau dibunuh sama anaknya. Daud mengalami. Lembah kelam itu lembah yang benar-benar gak bisa lihat. Tapi Tuhan menuntut dia. Karena dia selamat. Saul mertuanya kejar-kejar dia. Mana ada? Di sini ada yang mau dikejar-kejar, mau dibunuh sama mertuanya. Kalau ada, laporin sama saya. Laporin aja. Bukannya saya mau bantuin. Daud ngalamin. Makanya Daud mengerti di masa Tuhannya. Pentingnya menjaga pengurapan. Tuhan mengurapi kepalaku. Kalau kita diurapi Tuhan, pewahyuan kapan-kapan bisa datang. Amin. Kalau kita diurapi Tuhan, hikmat dari Tuhan dari tempat yang maha tinggi bisa bekerja. Kalau kita diurapi Tuhan, sesuatu yang belum pernah terjadi bisa terlintas dan kita tahu itu Tuhan bicara. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, engkau yang bekerja, minta pengurapan Tuhan. Jangan hanya pelayanan di gereja minta pengurapan Tuhan. Minta dalam bekerja. Anak-anak kita yang bekerja, kita doakan biar diurapi Tuhan di dalam bekerja. Sehingga terjadi seperti nanti Yusuf di tengah-tengah kehidupannya. Terjadi seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Orang-orang yang diperkenan, yang diurapi Tuhan. Daud memang jatuh dalam dosa dan banyak juga berbuat kesalahan yang lain.
Tuhan juga hukum. Tetapi dia menyimpulkan, dia bersyukur. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuhan menyediakan penuh apa yang dia butuhkan melimpah. Ya, ini ayat yang sering saya bacakan. Silakan Bu Anta, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Sejak Samuel mengurapi Daud, hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. ya, terima kasih. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya. Jadi saudara, kita nggak mungkin bisa berkuasa tanpa urapan Tuhan. Demikian juga urapan Tuhan dalam diri kita, supaya kita punya kuasa. Makanya kita bisa menuntaskan amanat agung, kalau kuasa ini ada dalam hidup kita. Kalau nggak, siapa berani, saudara? Saya mendengar murtadin, ya, mereka-mereka yang bertobat itu. Mereka-mereka yang Saulus itu, wow, itu kuasa Tuhan yang menjamah, saudara. Nggak ada yang berani, saudara, nginjilin. Paling nginjilin samar-samar, saudara. Berani nginjilin, saudara, pedangnya ada di samping, saudara. Mikir kita, saudara, ya. Tapi kalau kuasa Allah bekerja atas hidup kita, urapan itu Allah ada. Kita diberikan keberanian untuk bersaksi. Yang terakhir, baca sama-sama. Daud begitu percaya kasih karunia Allah melimpah. Ini ujungnya nyanyian yang tadi. Daud mengalami sampai masa tuanya, sampai dia meninggal. Kesimpulannya, dia hidup karena kasih karunia. Tidak diperhitungkan oleh keluarganya akan menjadi raja. Mana mungkin Tuhan berikan kuasa yang besar seperti dia diberikan keberanian melawan Goliat. Perang di mana-mana menang terus. Cuman terakhirnya dituntun Tuhan supaya berdoa di istana, mendoakan Uria dan tentara Israel. Nyari angin di atas soto istana. Ya udah kelilipan, saudara, ya. Oke, saudara, tahu yang saya maksud, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud sudah begitu yakin bahwa nanti dia akan tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara, ini saya cepat saja ya. Ini nyanyian dari Daud. Nanti saudara di-share aja nih supaya saudara baca. Ini saya loncat-loncat. Lalu Daud masuk ke dalam rumah, dia duduk di hadapan Tuhan berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini? Ini di masa tuanya sebelum dia meninggal. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Jadi yang sekarang dia lihat ini, Daud, ini belum apa-apanya, ini persekot. Ini DP buat keluargamu kira-kira begitu. Sebab ini Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Tangannya begini semua, saudara, ya. Tangannya begini semua. Ini keturunan kita, ini, saudara, ya. Ini makanya masuk surga semua di sini, saudara. Nurut, saudara, ya. Masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, wajah saya juga kelihatan sama dia, saudara, ya. Saya keturunan Daud juga, saudara, ya. Kan sama-sama keturunan Tuhan Yesus, saudara, ya. Kan Yesus anak Daud, saudara, ya. Serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Dan sekarang Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini. Pak Andri siap-siap nyanyi lagi ya. Dan mengenai keluarganya. Dan lakukan seperti yang Kau janjikan itu. Maka nyanyian tadi, percaya akan janji. Wow. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Dan telah menjanjikan perkara yang baik. Katakan amin. Tuhan menjanjikan perkara yang baik, bukan yang tidak baik. Saya mengalami yang tidak baik, itu bukan janji Allah. Katakan amin. Saya harus menang. Tuhan janjikan itu kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, yang sekarang. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai keturunannya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Wow, dahsyat. Simpulan, kalau kita mengalami kebajikan, kemurahan seperti nyanyian Daud di Mazmur 23 ini, dan kita juga begitu yakin nanti tinggal dalam hidup kekal, sebagaimana janji Allah, dalam rumah Tuhan sepanjang masa, kita juga diberkati sesuai kebutuhan kita.
kita mengalami perlindungan, penjagaan, pertolongan, oh kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan engkau kalau berusaha bekerja, saya mengalami sekarang, diberikan kemudahan. Benar-benar saudara. Banyak orang kagak jual ke yang lain, ke saya dijual. Oke dah, ini saya siapin buat Bapak. Karena kalau enggak, naik Pak. Udah, yang penting Bapak oke, mau beli, iya dah. Udah Pak, masih harga lama. Cepat bikin PO Pak, besok naik. Saya percaya dan betul besok naik. Kemudahan. Bahkan kalau engkau diberikan kemampuan, kecakapan, kesanggupan. Ini selalu saya sampaikan dalam doa berkat. Itu semua karena kasih karunia. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ya, tepat waktunya, silakan Pak Hendri bantu saya nyanyikan pujian tadi. Ya, luar biasa. Terima kasih. Habis nyanyi ini, langsung berdoa syafaat maju ke depan. Nyanyi satu kali saja ya. Nanti di rumah bisa berkali-kali. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidup. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam Katakan lagi. ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya bukan doa syafaat, tapi saya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau pesankan buat kita. Tadi waktu penyembahan, saya melihat ada awan gelap ya, menutupi. Terus saya berbahasa roh, terus Tuhan kasih satu ayat di dalam Yoel pasal 2 ayat 32, boleh ditampilkan. Yoel 2 ayat 32. Yoel 2 ayat 32. Jadi waktu saya dapatkan firman Tuhan itu waktu masih penyembahan dan itu belum mati lampu. Bapak Ibu boleh duduk kembali, kita akan dengarkan Yoel 2 ayat 32.
Dan saya sempat tanya sama Tuhan, maksudnya saya dapatkan penglihatan ini, saya mau uji. Engkau harapanku, Sampaikan. Tuhan, ku percaya janjimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Khusus ibadah Natal 25 Desember dan 27 Desember 2020 hanya diadakan 2 kali ibadah saja Bapak Ibu Saudara, yaitu ibadah pertama pada pukul 6.40 pagi dan ibadah kedua diadakan pada pukul 8.30 WIB. Sesuai himbauan dari pemerintah untuk mencegah dampak penularan virus corona, maka ibadah tutup tahun dan awal tahun ditiadakan Bapak Ibu Saudaraku. Ibadah raya akan kembali normal 3 kali ibadah Bapak Ibu, dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, disertai dengan perjamuan kudus. Selanjutnya ada info sesi penyerahan anak yang diadakan pada tanggal 25 Desember pada ibadah pertama jam 6.40 pagi bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Sebelum diadakan sesi penyerahan anak tanggal 25 Desember, terlebih dahulu ada sesi pengarahan kepada kedua orang tua anak yang diadakan pada tanggal 21 Desember pukul 7 malam bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Berdasarkan hasil rapat pengurus gereja bersama Citra Raya, maka khusus ibadah 25 Desember 2020, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang berkendaraan mobil untuk sementara bisa memarkirkan kendaraan mobilnya di area parkir di belakang gereja bersama Citra Raya atau di Taman Telaga. Kedua, untuk kendaraan motor tetap bisa diparkir seperti biasa di area gereja bersama Citra Raya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Natal bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengkiso, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita. Ini firman yang luar biasa, karena saya juga diberkati dengan Mazmur 23 ini ya. Ketika bapak saya meninggal, jadi waktu itu saya baru 1 minggu pulang dari kampung, balik ke sini. 1 minggu kemudian saya dikabari bapak saya meninggal karena tabrak lari. Sesuatu yang mengagetkan saya dan teman satu ruangan saya itu orang Kristen. Dia bilang gini, Pak, Bapak renungkan firman Tuhan di Mazmur 23. Ketika kita mengalami kesesakan hidup, melihat seolah dunia ini menjadi gelap, baca firman itu, renungkan dalam hati, Pak. Ada kekuatan yang Allah akan berikan buat kita. Ini luar biasa, memang benar. Jadi firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Renungkan dan lakukan dengan setia. Ya, ini sungguh dahsyat ya, memberkati kita semua. Baik, kita berdiri bersama-sama, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa Allah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia.